mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Denny Indrayana kembali membuat heboh publik. Dia menyebut 2 menteri Nasdem jadi target kasus hukum. Pengamat politik UNAS Jakarta Dr. TB Masa Jafar menengarai hal tersebut sebagai upaya rezim menjegal Anies. Atau mungkin itu merupakan grand skenario memperpanjang masa jabatan. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk kita nonton dalam video berikut. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali membuat pernyataan kontroversi melalui akun Twitternya @DennyIndrayana. Jika sebelumnya dia diduga membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, kali ini Denny menyebut 2 politisi senior Partai Nasional Demokrat atau Nasdem di kabinet, yakni Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian atau Mentan, dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjadi target operasi penegakan hukum. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri Sil akan dijerat dengan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi, kata Denny dalam akun Twitternya. Sebelumnya, kader Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Menurut Denny, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dan menargetkan kasus tertentu, terlebih jika hukum digunakan untuk menyerang kubu oposisi, sedangkan tumpul kepada koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas diterapkan tidak adil akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa, jelas Denny. Atas dasar itu, Denny mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap cawe-cawe dan tidak netral menjelang pemilu 2024. Dia melihat ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Saya berpendapat cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan untuk membubarkan koalisi lawan politik sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya. Dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran, pungkas Denny. Publik pun meresponnya. Pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Nasional Jakarta atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar sepakat dengan Denny Indrayana bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. TB Masa mengingatkan kepada rezim agar jangan menggunakan instrumen hukum untuk amputasi kelompok oposisi termasuk partai-partai pengusung baca pres Anies Rashid Baswedan. Rezim jangan menggunakan instrumen hukum untuk amputasi kelompok oposisi termasuk partai pengusung baca pres Anies Baswedan, karena Partai Nasdem itu kan pengusung Anies, jelas TB Masa. Peringatan TB Masa bukannya tanpa alasan, mengingat kasus-kasus hukum sejumlah pejabat negara hingga anak Presiden Jokowi tak kunjung dituntaskan. Ini aneh dan lucu, sebab 2 menteri Nasdem itu ditarget menjelang pemilu 2024. Rakyat sudah tahu semua bahwa banyak kasus hukum pejabat hingga anak presiden yang sudah dilaporkan ke KPK tapi tidak dituntaskan, Partai Masa. Seperti diketahui, kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat negara yang tidak tuntas diantaranya kasus IKTP yang disebut-sebut melibatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kasus alih fungsi hutan menjadi lahan sawit, dan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung atau UNILA yang menyeret nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kasus dugaan monopoli bisnis di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang menyeret anak Menkumham Yasona Lawli,
buronan KPK Harun Masiku yang diduga melibatkan elit partai, hingga kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak-anak Presiden Jokowi sudah dilaporkan ke KPK oleh aktivis 98 Ubedillah Badrun. Namun hingga kini semuanya tak jelas. Belum lagi dugaan sejumlah menteri merangkap pengusaha yang tentu termasuk ranah korupsi, misalnya bisnis kendaraan listrik. Publik tahu semua kasus itu, tapi kok didiamkan? Kalau mau tegakkan hukum, jangan tebang pilih. Belum lagi soal kendaraan listrik, menteri yang buat kebijakan dan menteri juga yang berbisnis kendaraan listrik. Itu abuse of power, terang TB Masa. TB Masa khawatir jika penguasa menggunakan instrumen hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menjegal lawan politiknya, maka akan menjadi bumerang. Sebab penguasa akan berhadapan langsung dengan arus besar aspirasi politik yang direpresentasikan dalam 3 parpol dan para pendukung Anies. Jangan utak-atik hukum seolah menjadi malaikat, karena rakyat sudah tahu semua. Kerjakan yang diminta rakyat, yakni bongkar semua kasus korupsi tanpa tebang pilih. Jangan sampai jadi bumerang buat penguasa, tandas TB Masa. Di sisi lain, lanjut TB Masa, jika kasus penegakan hukum dibaca rakyat sebagai penjagalan aspirasi, maka rezim bisa memancing instabilitas politik dan menimbulkan kemarahan rakyat. Dan itu berpotensi chaos. Jika chaos, maka bisa jadi perpanjangan masa jabatan benar-benar terwujud. Jika sampai rakyat marah karena menganggap ada upaya menjegal aspirasinya, maka potensi chaos terbuka lebar. Nah, apakah ini termasuk grand skenario untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode? Tanya TB Masa. Dengan kondisi seperti itu, maka penguasa tak punya lagi keabsahan moral dan politik. Karena dalam dirinya bertebaran kasus korupsi. Langkah-langkah penegakan hukum tidak terkonfirmasi dalam tujuan pemberantasan korupsi. Terbukti indeks korupsi jeblok dan tidak ada upaya penguatan sistem hukum, juga penguatan tradisi demokrasi. Rakyat tahu tidak ada fairness, penguasa cawe-cawe karena tidak siap bertanding dalam pesta demokrasi. Ini langkah mundur demokrasi, cara-cara otoriter, feodal dan membunuh tradisi demokrasi yang sudah ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu. Kondisi ini lebih buruk dari Orba atau Orde Baru pungkasnya. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.